Hello, what's up guys? Sekarang kita sudah bersama dengan Suzuki Karimun Wagon R GL milik Bang Dival dari Dival Fahri Channel. Salam tung oe untuk Bang Dival gitu ya. Dan mobil ini setelah kita bedah luar dan dalam, ternyata sebagai urban transport, dia menawarkan ciri-ciri khas dengan desain sebuah K-car yang jarang ditemui di Indonesia. Penasaran? Dengan harga terjangkau dan filosofi ala K-car yang compact di luar namun terasa sangat luas di dalam, jauh lebih praktikal. Kayak apa sih K-car ala India yang dijual di Indonesia? Kalau gitu kita kupas luar dan dalam, start your engine. Nah, Tojangki, sebelum kita bahas Karimun Wagon R, kami dari Laknas punya kabar baik bagi teman-teman yang karpet mobilnya masih standar wool dan gampang kotor gitu nih. Dan bicara soal coil mat, yang terbaik menang telak di pasaran sekarang tentunya none other than First Class Carpet. Terbuat dari PVC coil murni yang bukan hasil daur ulang, karpet First Class memiliki finishing paling tebal, mewah, kuat, dan tentunya sangat mudah dibersihkan. Ada opsi ketebalan 17 mm untuk Prime Series dan 20 mm untuk Signature Series dengan banyak banget pilihan warna yang bisa disesuaikan dengan interior mobil kalian. Kebetulan First Class Carpet lagi ada diskon PPKM alias promo pasang karpet mobil up to 30% off loh. Caranya gampang banget. Langsung screenshot layar ini dan tunjukkan pada saat pemesanan via nomor 0821 1297 0617 atau via IG @firstclasscarpet di sebelah sini. Promonya tentu sangat terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan. Dan tentunya untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek websitenya di www.firstclassstripcarpet.com. Bye-bye karpet jadul. Eksterior walaupun didesain di India namun tetap memiliki formula dari sebuah K-car di Jepang dengan format kotak tinggi dan lumayan kompak sehingga interiornya tetap terasa lega. Nah, Tojangki, Suzuki Karimun Wagon R, dan gua dari dulu sebenarnya itu udah merupakan seorang pecinta Karimun gitu ya. Semenjak zaman-zaman Karimun kotak, gua tuh udah suka dengan yang namanya Karimun. Kenapa? Karena gua personally itu suka dengan yang namanya K-car. Nggak hanya Karimun Wagon R, nggak hanya mobil-mobil Suzuki, tapi all K-cars itu gue suka banget. Gue juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Bang Dival dari Dival Fahri Channel yang udah minjemin mobil pribadinya dia, yaitu yang satu ini, Suzuki Karimun Wagon R yang baru aja diangkut untuk gue ulas di Laknas Tojangki. Kalau kalian pengen check out review mobil, grebek showroom, cari promo-promo showroom yang oke-oke banget, kalian bisa cek channelnya Bang Dival di Dival Fahri Channel di sebelah sini gitu ya. Atau kalian bisa langsung cek juga Instagramnya Bang Dival di sebelah sini juga gitu. Kita bahas si Karimun Wagon R ini mulai dari belakang seperti biasa. Kebetulan ini yang tipe GL. Kalau di Indonesia itu kan Karimun ada yang GL, ada yang GS. Kalau yang di luar sana tuh kalau yang GS itu sebutannya untuk Karimun Wagon R Stingray gitu ya, yang mukanya tuh lebih dinamis dan kekinian gitu. Tapi ini versi yang biasa. Nah, ini sendiri dari atas seperti biasa, dia memang belum dapat roof spoiler, jadi masih terlihat gundul aja kayak gini. Klasik K-car formula. Kacanya pun masih polos, belum ada defogger, belum ada third brake stop lamp. Badging rame, iya. Jadi ada badge Suzuki yang cukup kecil di bagian sini, termasuk karena ini kan masuk kategorinya tuh LCGC, makanya dia juga memakai nama lokal di bagian sini. Jadi Suzuki Indomobil. Karimun Wagon R. Desain bumper pun cukup sederhana, dia plain seperti ini, tapi at least cukup membulat, jadi bikin tampangnya tuh nggak terlalu yang mengkotak-kotak amat. Dan juga ada hiasan kayak semacam garis di bagian bumper sini yang bikin bumpernya nggak terlalu polos. Taillights ini juga sudah full kristal multi reflektor, jadi udah cukup modern dengan aksen garis-garis di bagian samping-samping sini yang juga dimimik di bagian headlights depannya. Ini juga untuk bagian lampu senja, lampu rem di sini, lampu sen di bagian atas, dan lampu mundur di bagian bawah sini semua masih full bohlam biasa. Dan pemanis di belakang masih ada aksen trunk garnish
warna chrome di bagian sini sehingga masih ada unsur mewah sedikit. Bagi orang India, the more chrome kan makin mewah gitu kan. Lanjut ke bagian samping, kalian bisa melihat profil dari si Karimun yang memang masih kental banget dengan nuansa K-Car gitu ya. Dia boxy, dia tinggi, namun dia agak narrow karena kan untuk memenuhi regulasi K-Car. Namun memang di India regulasinya itu beda, nggak kayak di Jepang sana. Di India itu untuk mobil dia tuh harus di bawah 4 meter. Kayak contohnya Triber gitu kan, atau Magnite itu sub 4 meter supaya pajaknya mendapat keringanan gitu. Berbeda dengan di Jepang yang memang harus seiprit-iprit banget, mesin harus di bawah 1000 cc gitu kan. Kalau ini enggak, dapat roof rail, dan ini pun roof railnya asli aluminium, dan ini bisa kalian pakai gitu ya. Jadi bukan dummy, really nice, buat mudik bisa. Dan udah dapat talang air Dival Fahri Channel branded yang lumayan bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Namun memang sayangnya di bagian pilar sebelah sini dia masih body color dan belum di black out. Jadi kesan cut cost-nya itu masih kelihatan. Dan juga bagian door handle-nya masih lumayan jadul karena dia masih menggunakan model cepol kayak gini, dan bahkan ini unpainted gitu ya. Kalau kalian yang pengen yang painted, kalian beli yang Wagoner GS yang lebih atas lagi, tambah duit lagi. Antena pun disematkan di bagian atas sini gitu ya. Jadi masih antena yang long pole kayak gini. Termasuk untuk bagian spionnya, ini pun masih fully manual, walaupun tampang spionnya tuh udah rapi kayak gini ya body color, tapi dia masih model penyet dan masih touchscreen dengan model adjustment yang menggertak gigi kalian gitu. Alright, masuk ngebahas soal bagian kaki-kakinya, dan sesuai dengan bodinya yang memang terasa cukup compact, kecil kayak kutu gitu ya, kaki-kakinya pun demikian. Ini sendiri dia sudah velg alloy, at least dia bukan velg yang stylish gitu, jadi udah cukup necis. Palang 5 silver seperti ini, namun secara ukuran memang dia sangat mini. Iya, tebak ini ukurannya berapa? Biasa rata-rata city car kan 15 inci atau mungkin 14 inci gitu kan. Ini R13 ya, jadi ini ringnya 13 inci, mirip seperti troli-troli yang ada di supermarket gitu. Kecilnya tuh kurang lebih segitu. Dan ini sendiri dibalut dengan ban Acil 122 dengan ukuran 175/70 R13. Pengereman, depan cakram, belakang tromol, it's still normal di kelas seperti ini, nggak masalah. Dan dia nggak ada fancy tech apa-apa ya, jadi kayak ABS, traction control gitu-gitu memang belum ada, jadi masih bare bones banget. Dan tentunya bicarain soal Karimun Wagoner nggak akan lengkap tanpa bicarain soal fascia depannya yang memang dibanding Karimun yang lama, dia tuh lebih maju ya, lebih tonggos gitu. Kalau Karimun yang lama kan dia agak-agak short bonnet, begitu menjadi Wagoner seperti ini, dia entah kenapa jadi jauh lebih maju, makanya overhang depannya itu jauh lebih panjang dibandingkan overhang belakangnya yang kecil banget. Jadi ya again, sometimes Indian design itu agak questionable, tapi ya nggak masalah lah. Oke. Ada grill kotak di sini yang kayak agak random gitu kotak-kotak. Ini untuk lubang klakson yang sebelah kiri sini gitu ya. Ada aksen chrome-nya sedikit untuk memberikan kesan premium ala India, dan juga badging tengahnya karena dia masuk program LCGC, makanya badge-nya harus badge ala lokal. Jadi ini adalah badge Karimun untuk Indonesia yang bentuknya kayak burung yang lagi terbang. At least ini lebih menarik dibanding ayam geprek yang menjadi badge-nya Agya gitu ya. RDM besar di bagian sini, yang ini mirip-mirip Karimun yang ada di Jepang. Ini pun ada bagian aksen hitam di sini. Memang fog lamp-nya dia tidak ada untuk tipe yang seperti ini gitu ya. Jadi masih tertutup seperti ini aja, tapi bisa ditambah sendiri. Dan juga untuk soal perlampuan, di sini sebenarnya ada yang menarik. Ntar gue jelasin di bagian interestingnya. Tapi ini sendiri sudah full crystal multi reflektor. Ini pun masih bening banget gitu ya. Dan dia memang full bohlam semua. Lampu senja di sini, lampu besar di sini, lampu sen di bagian sini. Dari bagian sampingnya itu ada aksen kayak garis-garis yang nge-mimic taillights di belakang. Jadi secara desain dia cukup kohesif. Namun secara overall, desain dari si Suzuki Karimun Wagoner ini ya sudah sangat utilitarian, sangat mencukupi gitu ya. Sesuai dengan tagline dia dari awal, lebih dari cukup. Kalau kalian mencari mobil yang lebih dari cukup, ya mobil ini sebenarnya lebih dari cukup. Tapi kalau soal tagline yang ngomong mobil super dari Suzuki, gue gagal menemukan di mana hal super dari mobil ini gitu. Tapi at least mobil ini lebih dari cukup. Interior walaupun terasa sederhana, namun berkat formula K-Car Jepang ia jadi lumayan lega, terutama di bagian headroomnya. Dan secara fitur, ia pun sesuai tagline-nya, lebih dari cukup. Nah, atau guys, pas kalian mau masuk, kalian disambut oleh pintu yang beratnya memang untuk ukuran Indian steel tidak terlalu berat-berat amat. Tapi yang kita suka ini openingnya tuh gede banget. Dan pas kita buka, dia tuh bahkan hampir 90 derajat untuk pintu depan. Jadi akses ke dalam itu cukup mudah.
Nah, begitu guys, rasanya interior dari si Suzuki Karimun WagonR. Dan di sini sendiri, sebelum kita bahas fitur, interior, dan segala macam, seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah, dan jangan lupa klik juga tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel kami. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari kami, dan juga main-main ke sosial media kami, Instagram kita di laknats_aj sebelah sini. Seperti itu. Dan juga, sebelum kita mulai, kita kenalan dengan kuncinya seperti biasa, yang bentuknya seperti ini. Memang ini masih kunci batang biasa gitu ya, tapi ya at least sudah ada cover plastik di bagian atas ini, ada logo Suzuki-nya, jadi udah cukup oke lah. Di baliknya polos, nggak ada apa-apa. Dan kita pengen coba startup dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal roda berpacu mesin dari si Karimun WagonR ini, karena ia made in India, tentu tidak mengikuti regulasi K-Car di Jepang, jadi masih di atas 600 cc. Lebih tepatnya, 1000 cc K10B Inline 3 DOHC, tenaganya 67 horsepower dengan torsi 90 Nm, yang di-made ke transmisi 5-speed AGS berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 18 detik, ya memang agak cupu, tapi at least konsumsi BBM-nya cukup oke. Dalam kota, kita bisa dapat 1:14. Oke lah untuk daily commuter. Oke, lanjut untuk bahas interior dari si Karimun WagonR, mulai dari build quality and materials. Memang tentunya semuanya masih full hard plastic ya, nggak ada soft touch sama sekali. Tapi di kelas seperti ini, di harga ini, itu masih sangat normal, so kita maklumin aja. Dashboardnya, dia two-tone, jadi bagian atas ini tuh ada kayak campuran warna light gray dengan warna black, sehingga interiornya terkesan sedikit lebih lega gitu ya, karena ada warna yang lebih terang. Di sini ada glove box yang belum soft opening, dan isinya penuh dengan air mineral glass, mungkin untuk Bang Dival kalau lagi di jalan gitu ya. Dan juga bisa dilihat sini ada banyak stiker Dival Fahri Channel. Jangan lupa support juga ke channel Bang Dival, main-main ke Dival Fahri Channel. Seperti itu. Tutup. Dan main ke bagian center konsolnya, ini sendiri juga cukup minimalis. Let's just say it's like that gitu ya. Karena memang dia lumayan polos. Dia hanya ada sistem entertainment di bagian atas ini berupa audio single din, yang mereknya ini adalah, ini nggak ada tulisan mereknya, tapi ya at least secara input dia udah lengkap, karena udah ada input CD, ada juga kayak dual aux, segala macam, WMA, MP3, ini ada aux in di bagian sininya gitu ya. Jadi ya udah cukup oke lah menurut kita, walaupun memang ini nggak yang terlalu canggih-canggih amat, tapi at least dia backlit-nya tuh semua berwarna merah, dan kalian tahu kan apa artinya? Merah itu racing. Ada slot open di bagian sini yang sebenarnya kalian bisa pakai untuk jadiin double din, tapi ini kalau enggak kalian bisa pakai buat sebagai penyimpanan. Tombol hazard di tengah. Climate controlnya masih manual, sebelah kiri dia fan speed sampai 4, sebelah kanan dia untuk temperature hanya ada chiller aja. Udah, nggak ada arah sembur, nggak ada untuk open close air, nggak ada yang begitu-gituan. That's is all you get gitu ya. Ke bawah lagi, ini ada lagi open storage lagi, jadi open storage ada 2, dan dashboardnya sendiri dia modelnya floating dash, jadi interior terkesan lebih lega berkat dashboard yang model mengambang seperti ini gitu ya. Ada satu buah 12 volt socket yang ngumpet di bagian sebelah kolom setir di sebelah sini gitu. Dan juga dia lucunya tuh kayak dashboardnya agak random gitu. Jadi maksudnya kayak di bagian tengah sini air vent-nya tuh kotak, di bagian pinggir air vent-nya tuh bulat. Jadi mix and match gitu. Dan di bawah sini sendiri ada open storage lagi di sini, ada 2 buah cup holder untuk penumpang depan, dan ada transmisi yang model gate type untuk tipe AGS seperti ini. Iya, karena mobil ini dia merupakan tipe yang AGS, atau itu merupakan bahasa Suzuki untuk AMT. Ini auto gear shift, jadi dia posisi netralnya ya nggak ada di park ya, di netral aja. Kalau kalian mundur tinggal kalian switch ke depan, kalau kalian pengen date tinggal kalian switch ke belakang, dan bisa ada manual mode. Joknya sendiri memang dia aslinya tuh senada dengan bagian dashboard sebelah sini gitu ya, yang warnanya tuh krem light gitu, fabric gitu. Tapi ini memang, nah aslinya itu yang begini. Tapi sama Bang Dival ini udah di cover oleh semacam cover jok gitu, yang warna hitam kukulitan dengan model perforated di tengah, dan jadi ada emboss dengan tulisan WagonR di bagian sebelah sininya. Model jok cover masih model pocong, jadi dia headrestnya menyatu seperti ini, nggak bisa disetting. Tapi kalau gua duduk sih, untuk tinggi gua yang 170,
masih lumayan bisa menahan kepala dengan cukup oke lah. Pengaturan joknya, dia ada sliding, ada reclining, tapi dia memang tidak ada seat height adjuster, jadi seperti ini aja. Kemudian lanjut ke bagian setir. Di sini pun setirnya masih poliuretan biasa. Ini setir-setir Suzuki yang udah dipakai semenjak Swift lama bahkan gitu ya. Dia minim tombol, hanya ada tombol klakson yang suara seperti ini. Ya, typical banget kayak Indian. Tentunya ini sudah dilengkapi dengan single airbag yang ada di bagian driver sebelah sini. Untuk bagian speedometer, dia bernyala warna amber gitu, dan dia pun masih dikasih tachometer ya, jadi oke banget gitu kan. Kayak MID-an yang ngedisplay ada gear indicator, fuel gauge, dan ada untuk trip A, trip B odometer, seperti itu aja. Ke bagian kanan, ada open slot besar di sini yang kalian bisa pakai buat kembalian, buat car keys supaya nggak terlalu kelihatan orang. Door trim, dia full black dari atas sampai bawah gitu ya, dan dia pun full hard plastik, tapi at least masih ada aksen-aksen kayak contohnya itu yang ada kotak di atas, itu kalian masih bisa ganti itu jadi dilapis fabric gitu ya, biar ada sedikit sentuhan, nggak keras semua. Power window sudah ada untuk 2 penumpang depan, walaupun penumpang belakang masih dapat window by power alias masih engkol, dan di bawah masih ada tempat untuk penyimpanan beberapa map atau dokumen, nggak bisa taruh botol sama sekali. Ke atas kalian dapat kaca yang masih belum ada day night view-nya, jadi this is all you get, dan ada dome light yang bisa diatur untuk door juga, seperti itu. Dapat 2 buah sun visor, ini masih terbungkus loh, cukup rapi ya. Yang di bagian drivernya udah dapat card holder, tapi sisanya udah. Masuk ke baris kedua, sama kayak di depan, pintunya terasa cukup enteng untuk ukuran Indian steel gitu, tapi lagi-lagi sama juga kayak di depan, untuk akses ini sangat mudah sekali, karena pintunya terbuka hingga 90 derajat gitu ya, dan ini pun pintunya besar, dan ini pun tall box, jadi masuknya terasa cukup mudah. Nah, begini guys, rasa duduk di interior baris kedua si Karimun Wagon R tipe GL. By the way, dari tadi maafin gue kalau ada suara kayak kentut-kentutan gitu. Ini kalau gue gini-gini tuh kayak ada gesekan ke bagian fake leathernya ini, jadi kayak seperti itu. Bukannya gue masuk angin, enggak. Nah, di sini sendiri untuk ruangan ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Masih ada ruangan kurang lebih sekitar ya 5 jarian lah, which is cukup oke loh untuk ukuran mobil yang sekecil dan sekompak ini. Dan again, formula dari si Karimun ini kan mengikuti formula K-Car di Jepang, yang dari luar tuh compact tapi dalamnya itu terasa lumayan lega. Terutama headroom, jumawa, iya masih ada hampir 8 jari di atas ini, gede banget karena kan dia tall box. Jadi orang-orang bahkan sampai ke Alex pun bisa duduk di sini tanpa mentok ke bagian atapnya. So it's really nice. Di sini sendiri sama kayak yang di depan, joknya sendiri memang sudah dilapis kukulitan yang makanya dari tadi bunyi kayak kentat-kentut gitu. Aslinya dia fabric berwarna krem gitu ya, warna abu-abu terang gitu. Dan di sini pula, kalau kalian pengen bawa 3 orang, jangan kan 3 orang, dia memang belum dapat headrest yang bisa di-adjust di bagian belakang. Jadi kalau kalian duduk, ini headrestnya pun masih built-in-nya tuh kayak agak terlalu pendek gitu ya. Jadi kayak kalau kalian posisi duduk tuh kayak begini gitu. Kalau supirnya ugal tuh gitu. Kalau di tengah nasibnya lebih menyedihkan lagi karena ini otomatis kalau kenapa-napa bakal patah leher. Tapi yang gua suka at least di bagian bawah sini dia nggak ada hump sama sekali. Jadi kalau kalian duduk di tengah itu sama nyamannya sama duduk di bagian kanan dan kiri. Walaupun memang mobil ini kan nggak lebar, jadi shoulder room agak terbatas. Pantasnya memang hanya untuk 2 orang aja, atau at least taruh bocah di tengah masih nggak masalah lah. Penyimpanan kalian dapat seat back pocket. Ini gue nggak tahu ada apa nggak di jok yang aslinya, tapi at least di cover kukulitan ini saya masih dapat. Ada cup holder 1 buah di bagian tengah sini yang bisa kalian rebutkan untuk 2 penumpang di belakang. Dan di door trim dia nggak ada tempat penyimpanan apa-apa lagi. Dan kayak yang gue bilang juga, jadi dia windownya tuh untuk bagian belakang masih window by power alias jendela engkol, tapi at least door trimnya masih ada aksen di sini yang bisa kalian lapis kulit supaya nggak terasa agak polos-polos amat. Oke, lanjut untuk bahas bagian bagasi dari si Suzuki Wagon R gitu ya, atau Karimun. Nah, di sini sendiri untuk buka bagasinya kalian memang hanya punya 1 opsi karena tidak ada pembuka bagasi dari bagian belakang sini gitu ya. Jadi harus bukanya lewat tuas di bawah dekat jok driver sebelah sini. Di sebelah tuas buat buka tangki bensin. Dan ini pun ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapa. Nah, ini sendiri kalau udah dibuka dari depan bisa langsung kalian angkat seperti ini. Dan bicara soal
kubikasi gitu ya. Di sini sendiri kalau dalam keadaan jok lagi naik, kalian mau masukin contohnya belanjaan, groceries, atau misalnya kayak gym bag, golf bag itu masih masuk. Koper medium cuman masuk satu, ditidurin gini ya. Koper large itu udah nggak bisa masuk karena memang dia nggak terlalu besar-besar amat space-nya. Tapi di sini sendiri memang masih ada false floor, masih bisa dibuka, ada tali di sini. Kalau dibuka, di bawah ada penyimpanan untuk spare tire, masih space saver kayak gini, tapi at least ada, jadi cukup aman. Ukurannya 13 inci, dan di kanan kirinya ada tempat penyimpanan untuk kayak toolkit dongkrak yang terbuat dari styrofoam. Iya, ya, cut cost gitu kan, ya nggak masalah lah. Dan di sini sendiri, kalau kalian pengen turunin baris keduanya itu cukup mudah karena udah ada langsung kelihatan tuas di bagian pundak jok belakang sini ya. Ini dia bend seat, jadi kalian nggak bisa turunin sebelah-sebelah, langsung turunin satu seperti ini. Kalau udah turun, volumenya jadi jauh lebih besar. Kalian pengen masukin koper large 2 pun di sini ditumpuk masih bisa, walaupun memang dia ada sedikit hump di sini ya, jadi nggak yang flat floor banget, masih harus ditarik ke atas. Dan juga yang kita suka di sini untuk load lipnya dia nggak terlalu tinggi, jadi kalian masih bisa kayak nge-slide item keluar, nggak perlu kalian angkat kalau kalian pengen ngeluarin barang-barang dari bagian belakang sini. Sisanya, dia memang nggak ada fitur apa-apa di bagasinya, nggak ada hook, nggak ada tethering points, nggak ada lampu bahkan, jadi ya masih lumayan bare bones banget. But then again, this car is pretty cheap, so it's still okay. Walaupun dia unik dan punya aura K-Car yang kental, namun karena Karimun yang kita dapat dari India bukan dari Jepang, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Suzuki Wagon-R GL. Gak kalah dari Harrier, bagasi dari Karimun Wagon-R ini punya sistem yang namanya soft close. Iya, and of course I'm joking. Jadi sistem soft close itu kalian yang menjadi aktuatornya gitu ya. Ini kalau kita buka di sini, nah ini bagasi udah kebuka nih ya. Terus gua tutup pintunya. Nutup lagi gitu kan. Di bagian kanan driver sini itu ada 3 slot dummy button. Tapi ini dummy button itu nggak kayak kebanyakan mobil-mobil yang tinggal dicopot buat kalian isi button kayak contohnya fog lamp atau apa gitu ya. Jadi ini adalah dummy button. Iya, karena ini plastik menyatu aja langsung, jadi dicetak langsung di dashboardnya. Alhasil kalau kalian pengen ngisi ini pakai dummy button yang di luaran gitu, kalian harus gerinda, kalian harus potong ini. Gue ngerti kalau karakter mobil mesin 3 silinder itu pasti bergetar gitu ya, itu cukup normal. Tapi pintu dari Karimun Wagon-R ini getarannya tuh kayak diguncang-guncang sama Godzilla gitu. Lihat ini look at how I vibrate this thing gitu kan. Namun tenang, karena harganya yang sudah sangat terjangkau dan praktikalitas yang melebihi rivalnya tentu membawa banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Suzuki Karimun Wagon-R GL. Karimun ini walaupun dia murah-murah begini, tapi cara startupnya itu cukup mengejutkan karena dia terinspirasi dari sistem safety yang ada di mobil-mobil Eropa. Iya, kalau kalian colok kunci terus kalian putar gini aja, dia nggak akan mau start. Iya, jadi caranya kalian harus tahan rem. Iya, kayak pengen startup mobil-mobil Eropa gitu ya, tahan rem baru putar kunci. Orang India itu terkadang punya filosofi yang cukup unik dan menarik. Dan bagi orang-orang India, bule atau Caucasian itu kan terkesan sangat atraktif gitu. Makanya dari awal si Wagon-R ini diluncurkan, dia tuh diberi aksen di sini warna biru. Kenapa? Karena julukan dari Wagon-R ini adalah The Blue-Eyed Boy. Iya, atau bocah bermata biru. Kenapa biru? Karena kan mata-mata orang bule rata-rata warna biru gitu kan. Sistem AGS dari si Wagon-R ini memang agak endut-endutan layaknya AMT kebanyakan, tapi at least ada satu hal yang gue suka banget, yaitu bagian manual shift mode-nya. Dia tuh bener, iya, nggak kayak mobil kebanyakan. Jadi ini kalau dia pengen naik gigi, itu ditarik ke belakang. Kalau pengen nurunin gigi, itu didorong ke depan. Ini tuh yang bener, ini tuh kayak sistem mobil-mobil race car, dog drive gitu ya. Kalau kalian pernah lihat Rifat Sungkar pakai expander AP4, kalau dia shift up kan dia jegrek gini ke belakang gitu kan. Jadi mobil-mobil kayak Toyota atau yang lain yang kalau shift up itu dorong ke depan, that's wrong. Ini yang bener, ikutin kayak gini dong, ini bagus. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih gitu aja sedikit fun impression kita mengenai si Suzuki Karimun Wagon-R yang tipe GL, dan ini sendiri merupakan milik dari Bang Dival dari Diva Fahri Channel. Mobil ini menurut kita, seperti yang gue bilang di awal tadi, menawarkan aura ciri-ciri sebuah K-Car yang sangat unik dan jarang ditemukan di Indonesia.
orang Indonesia itu entah kenapa kayak mereka tuh nggak suka K-Car gitu ya, aneh banget. Padahal gua personally demen banget K-Car. K-Car itu tuh dimensinya kecil, compact, tapi interiornya lega, penuh dengan fitur yang aneh-aneh, Jepang banget. Jadi what's not to like gitu kan? Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Bang Dival dari Dival Fahri Channel yang udah minjemin kita Suzuki Karimun Wagon R punya pribadi dia untuk kita ulas di Laknat Soto Jangki. Ini pun kondisinya masih tergolong cukup mulus, kilometernya masih belum sampai 100.000 dan ini pun dia tebus dengan harga di bawah 100 juta, di bawah 90 juta, di bawah 80 juta, di bawah 70 juta. Pokoknya murah banget gitu ya. Kalau kalian cari mobil ini tuh udah murah banget dan interior pun lebih lega dibanding city car kebanyakan yang bisa kalian temui di Indonesia. Tentunya kalau kalian tertarik pengen cari mobil murah dengan promo-promo yang banyak gitu ya dan segala macam, kalian juga bisa cek Bang Dival Fahri Channel di bagian sebelah sini karena dia sering banget ngegerebek showroom dan cari-cari mobil-mobil dengan deal terbaik dan diskon juga yang sangat menarik sekali seperti itu. Saya halo juga dan tentunya salam tunggu dari Laknat kalau kalian kesana gitu ya. Dan tentunya thank you banget juga ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami seperti biasa, kenapa nggak support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat_J sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan mobil-mobil yang kita review dan bisa request juga dan bisa mendapat fakta otomotif daily yang tentunya menghibur hari kalian. Sekian aja untuk si Karimun Wagon R, ya the Indian K-Car, ya karena kan ini kan it's basically Maruti gitu. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.